Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami perkataan-Mu, serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi mewujudkan dan menunaikannya lewat usaha pertobatan, kerja keras kami, mengejar kekudusan demi keselamatan jiwa dan raga kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, bacaan Injil mengisahkan bagaimana murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan menanyakan mengapa murid-muridnya tidak berpuasa. Yesus menanggapi pertanyaan itu dengan ungkapan, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Mempelai yang dimaksud oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Tanggapan Yesus ini mau menunjukkan pemahamannya tentang puasa berbeda dengan murid-murid Yohanes dan orang Farisi. Murid-murid Yohanes dan orang Farisi itu berpuasa karena ada hukum yang mengharuskan mereka berpuasa. Hal ini membuat banyak orang yang berpuasa karena sekedar mengikuti aturan, norma, ritual belaka, bahkan karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Sedangkan puasa yang diwartakan atau ditawarkan Yesus adalah puasa untuk mencapai kerajaan Allah, bukan sekedar ingin dilihat oleh orang lain. Motivasi berpuasa seperti inilah yang ingin diwartakan oleh Yesus melalui perumpamaan hari ini. Alasan kedua, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, yaitu karena Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, yang hidupnya membawa sukacita dan kebahagiaan. Hidup bersama dengan Allah, inilah tujuan dari orang berpuasa. Dengan begitu, murid-murid yang sedang bersama Dia tidak perlu berpuasa, karena para murid sedang bersama-sama dengan Allah yang nyata dalam diri Yesus. Para murid diajak untuk fokus mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit dan membawa keselamatan kepada orang-orang yang mereka layani. Namun ada waktunya para murid harus berpuasa, yaitu ketika Yesus diambil dari tengah-tengah mereka, yaitu ketika Yesus disalibkan. Ketika Yesus tidak bersama mereka lagi, pada waktu itulah para murid harus berpuasa. Berpuasa untuk menyesali segala pelanggaran dan dosa yang membuat Yesus harus disalibkan. Karena dosa, kekurangan, kelemahan yang telah kita lakukan. Dan Dia berani memberikan dirinya total demi keselamatan kita. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, puasa adalah cara kita untuk melihat kembali diri kita masing-masing.
Dengan melihat diri kita diajak untuk menyadari hal-hal yang perlu diperbaiki agar hidup kita semakin berkembang. Yesus mengajak kita untuk meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Artinya bermetanoia, berrekonsiliasi, bertobat, kembali ke jalan yang baik dan benar. Manusia baru adalah manusia yang hidup dalam dan bersama Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Tidak mungkin orang bisa hidup dalam Tuhan jika masih menghidupi cara hidup yang lama, jauh dan terpisah dari Tuhan. Kita harus berani meninggalkan cara hidup kita yang kurang berkenan di hadapan Allah dengan mengenakan cara hidup yang baru dengan pertobatan. Cara hidup baru yang sesuai dengan kehendak Allah membuat kita bisa hidup bersama dengan Allah dan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi sesama manusia. Allah Bapa kami, Engkau telah memberikan kepada kami ajaran, tradisi, aturan, firman, sabda lewat diri Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami agar kami tidak hanya melakukannya, tetapi juga semakin menghayati dan menghidupinya dalam kehidupan nyata, real dan bermanfaat serta berguna bagi keselamatan kami dan saudara-saudari kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.